Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah amalia hati, ya, sambutan hati kita bil galab, ya. Kita lakukan kesemuanya itu dengan sepenuh hati, dengan penghayatan, dengan betul-betul merasakan bahwa kita ini adalah Abdullah, kita ini adalah hamba Allah, ya. Jadi amalan dengan hati ini yang nantinya akan menjadikan ibadah kita melesat begitu dahsyat luar biasa di hadapan Allah, ya. Karena Allah melihat hati kita di saat kita beribadah. Kemana hati kita dan untuk siapa hati kita tertambat di saat kita beribadah kepada Allah. Dan kita dengan tibanya malam Lailatul Qadar ini sungguh beruntung para pemirsa sekalian, ya. Dengan ganjaran pahala yang sedemikian luar biasa, artinya kita sudah mendapatkan di satu sisi keringanan, tidak lagi perlu secara berat untuk melakukan ibadah secara nilai kuantitasnya. Tidak perlu kita harus sholat 100 rakaat, 200 rakaat, ya, 1000 rakaat, karena 2 rakaat saja kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu sama nilainya dengan 2 rakaat yang kita lakukan 1000 bulan. Subhanallah, ya. Seolah Allah berkata kepada kita, seolah Allah menegur kepada kita, wahai hambaku, ya, datanglah kepadaku dengan hatimu. Di malam Lailatul Qadar, sekecil apapun amal ibadah yang engkau lakukan, aku ganjar sama nilainya dengan beribadah 1000 bulan. 83 atau 84 tahun, luar biasa. Karena pada hakikatnya yang Allah inginkan adalah hati kita. Ya, jangan kita terjebak kepada adat, kathratul adat, kuantitas. Kita kejar sholat sekian rakaat, bagus, kita kejar itu. Kita kejar sekian halaman Al-Quran yang kita baca, bagus itu yang kalau kita lakukan. Tetapi akan lebih baik lagi ketika kita lakukan itu kesemuanya dengan hati kita. Kita ingin di saat kita sholat, di tengah malam meletakkan dahi sujud di hadapan Allah, kita merasakan betul kehadiran Allah. Kita merasakan betul keagungan dan kebesaran Allah. Dan kita merasakan betul kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istish'ar azamatul ma'bud wa dhillatul 'abid. Merasakan betul bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Yang mulia, yang agung adalah Allah. Allah dengan rahmannya, Allah dengan rahimnya telah melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, tapi kita kadang-kadang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita gunakan nikmat tersebut untuk menentang Allah. Kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, meskipun hanya sekedar 2 rakaat, tapi 2 rakaat yang berkualitas, 2 rakaat yang merendahkan diri kita betul-betul di hadapan Allah. Di saat kita mengangkatkan tangan, kita mengucapkan Allahu Akbar, memang betul-betul di hati kita merasakan kebesaran Allah dan merasakan betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita. Datangi Allah dengan hati kita, bersimpu di hadapan Allah dengan hati kita. Semakin kita merendah di hadapan Allah, maka semakin Allah akan memuliakan kita. Semakin kita merasa hina di hadapan Allah, maka semakin Allah akan meninggikan derajat kita. Ini tidak akan, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan menumbuhkan rasa sombong di dalam hati, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ini yang tentunya harus menjadi perhatian kita. Abaikan kuantitas, meskipun itu penting, banyak rakaat penting, banyak khatam Quran penting, tapi yang lebih penting lagi di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan adalah jam'ul galab, totalitas hati kita kepada Allah. Kita ingin, meskipun yang kita baca satu ayat, tetapi ayat tersebut betul-betul memberikan sentuhan yang menggoncang hati kita.
idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Itu yang kita inginkan. Ketika kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, memang betul-betul istighfar yang keluar dari hati yang paling dalam. Ingat akan dosa-dosa kita, sehingga membuat kita betul-betul sepenuh hati minta ampun kepada Allah. Karena jujur saja, satu maksiat, satu dosa yang kita lakukan itu sudah cukup jikalau Allah berkehendak untuk menghukum kita. Dan ketika dosa tersebut menjadi alasan untuk menghukum kita, maka tidak ada nilainya amal ibadah yang kita lakukan, habis semuanya. Karena itu yang paling penting adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita inginkan di penghujung bulan suci Ramadan. Pemirsa Toha Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kesungguhan hati ini, kehadiran hati kita beribadah kepada Allah ini, inilah yang akan menjadikan ibadah kita menjadi berkualitas. Kita harus belajar ini, kita harus berupaya ini. Ya, alhamdulillah kalau dari awal bulan Ramadan sampai saat ini kita sudah sekian kali menghatamkan Al-Quran. Kita sudah sekian kali bangun malam. Kita sudah sekian sekali beristighfar. Tapi di penghujung bulan suci Ramadan ini, sertakan hati kita. Isi ibadah tersebut dengan jiwa kita, sehingga kita betul-betul merasa sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita lakukan bukan untuk merasa berjasa kepada Allah sehingga merasa pantas untuk mendapatkan pahala atau pujian dari Allah, apalagi pujian dari manusia, tidak. Tetapi ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah untuk betul-betul merasa bahwa kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan seperti ini, malam Lailatul Qadar tiba, kita betul-betul diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling penting. Pemirsa Toha Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya kajian ini tidak cukup untuk kita bahas di dalamnya tentang persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan, ya, karena waktu kita sangat terbatas dan hari terus berjalan. Selebihnya kita hanya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing hati kita, membimbing diri kita untuk selalu berada di dalam kebajikan, selalu berada di dalam perbuatan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala kelemahan yang ada pada kita, kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah menutupi kelemahan-kelemahan kita, mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, dan menyempurnakan semua cacat dan aib yang ada pada diri kita, sehingga Allah berkenan untuk menerima apa adanya pada diri kita dengan segala keterbatasan kita. Ini yang kita harapkan dan kita mintakan kepada Allah. Karena itulah Siti Aisyah, istri Nabi SAW, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku menjumpai malam Lailatul Qadar?" Rasulullah SAW mengajarkan doa, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguh Engkau maha zat yang maha memaafkan. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku dengan segala dosa-dosaku, dengan segala kesalahanku. Maafkan aku dengan segala keterbatasanku di dalam beribadah kepadamu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya, tidak diajarkan hal-hal lain apalagi untuk urusan-urusan duniawi. Ya, maka persiapkan diri kita dengan doa-doa yang terbaik. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menyambut malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada saat ini, yang mengakses acara ini, semuanya mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan satu hal sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, dan ini juga sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar keberkahannya, setidak-tidaknya jaga sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, wa fi riwayah qama laila kullah." Barang siapa
yang sholat isya berjamaah, maka nilai ibadahnya sama seperti beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, sama nilainya seperti ia melakukan ibadah semalam suntuk. Dan jikalau ini dilakukan setiap malam sepanjang bulan Ramadan dan pas dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya tersebut dilipat gandakan seperti orang yang beribadah separuh malam di Lailatul Qadar dan juga beribadah semalam suntuk pada malam Lailatul Qadar. في شهر رمضان الكريم فابشروا هيا فهل